Rapat militer dibukanya dengan mimpi. Cari di dunia manapun tidak akan ditemukan, Pak. Cari negara manapun superpower hebat kayak apa, yang namanya jenderal perang ngebuka rapat militer pakai mimpi itu nggak ada, cuman Rasulullah doang, betul? Maka setelah itu Nabi SAW menempatkan pasukan sedemikian rupa dan mengultimatum 50 pasukan pemanah ini dengan keras. Kenapa? Yang Nabi khawatirkan bukan dipukulnya pasukan yang 700 itu. Tapi yang paling Nabi khawatirkan itu persiapan untuk sampai di perang Uhud itu sebenarnya sudah dirancang oleh orang kafir cukup lama. Gitu. Mereka merancangnya dengan cara test case, ya, uji coba. Mereka kirim pasukan sekian di sekitaran wilayah Laut Merah yang mengarah ke arah Syam menuju wilayah Madinah. Kirim pasukan sekian, kirim pasukan sekian. Ini semacam apa ya? Uji coba militer. Maka kemudian semua celah sudah ditutup. Orang kafir menyadari bahwa semua ruang tidak lagi terbuka untuk jalur wilayah Syam, perdagangan orang kafir Quraisy. Maka itu menggelisahkan, ya syukran jazakallahu khair. Maka itu menggelisahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir memang pasti gelisah kalau urusannya berkaitan dengan ekonomi, Pak. Urusannya terkait dengan perut. Makanya kalau urusan perut, orang kafir itu pasti gelisah. Ya. Orang beriman nggak boleh begitu. Orang beriman urusan perut jangan gelisah. Ya. Tawakalnya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasun wa tarahu bitanan. Seandainya kamu itu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah pasti kasih rezeki buat kamu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana rezekinya burung. Taghdu himasan wa tarahu bitanan. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Itu enggak perlu khawatir. Orang beriman itu tidak boleh mengkhawatirkan rezekinya karena dia sudah ada takaran dan sudah ada tempatnya. Apalagi hasad, dengki terhadap rezeki yang ada di tangan orang lain, enggak boleh. Ya, Allah sudah menakar itu rezeki kita masing-masing. Maka setelah terjadi persiapan demi persiapan orang kafir Quraisy, para jamaah sekalian, kemudian di malam harinya, kemarin saya sudah sampaikan, di malam harinya Rasulullah SAW bermimpi. Ya, dan mimpinya Nabi itu syariat, Pak ya. Kalau mimpi kita nggak ada maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang mimpi kita cuma lahir dari hadis nafs gitu ya. Mimpi yang lahir dari keinginan-keinginan jiwa aja gitu. Dari sore mimpi pengen beli Pajero, malam kebawa mimpi. Nah, itu hadis nafs. Itu nggak ada maknanya, itu nggak ada takwil yang begitu, Pak. Nggak ada takwil, jangan ditawilin macam-macam gitu. Kecuali mimpi-mimpi yang baik, ya. Mimpi-mimpi yang baik itu ada takwilnya, tapi nggak setiap orang bisa mentakwil mimpi. Makanya para ulama salaf dulu hampir jarang itu yang mereka berkecimpung untuk mentakwil mimpi, itu jarang. Hanya satu saja itu, namanya Ibnu Sirrin. Dia nulis kitab judulnya Takwil Mimpi. Tapi bukan seperti buku-buku yang di pinggir jalan itu, Pak ya. Kalau malam Anda mimpi ketemu ini, maka pagi Anda akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Nah, tidak diduga-duganya itu mah tebak-tebakan namanya. Tapi kalau takwil mimpi yang ditulis oleh Ibnu Sirrin, dia lahir dari takwil-takwil yang dikumpulkan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi gitu. Baik. Setelah malamnya Nabi bermimpi, maka pagi harinya di rapat militer terkumpul sekian banyak jenderal-jenderal perang. Ada semua, Pak. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada siapa lagi?
Usaid bin Hudlair, ada Tolha bin Ubaidillah, pokoknya tokoh-tokoh besar kumpul jadi satu, baik dari kalangan pemuda maupun kalangan orang tua senior. Kumpul jadi satu tuh. Itu kumpul, rapat militer dibuka. Dibukanya apa? Semalam saya mimpi, kata Rasulullah. Apa enggak keren pemimpin begitu, Pak? Rapat militer dibukanya dengan mimpi. Cari di dunia manapun tidak akan ditemukan, Pak. Cari negara manapun superpower hebat kayak apa, yang namanya jenderal perang ngebuka rapat militer pakai mimpi itu nggak ada, cuman Rasulullah doang, betul? Malam saya mimpi, mimpinya Rasulullah dijabarin tuh sama mereka tuh, sama siapa? Sama orang-orang yang hadir itu. Maka kemudian mereka mengusulkan, kubu anak-anak muda ini mengusulkan, ya Rasulullah kalau begitu, sebenarnya mereka sudah nangkep hasil dari mimpi itu. Rasul maunya perangnya sifatnya defense, bertahan di dalam kota. Tuh. Tapi karena suara terbanyaknya maunya keluar dari kota, terutama dari kalangan anak-anak muda yang gak ikut perang Badar. Anak muda yang gak ikut perang Badar kan mereka begitu pulang dari perang Badar diceritain nih sama tentara-tentara yang ikut nih. Perang Badar kan gak sengaja kejadiannya, Pak, gak dirancang. Makanya gak semua ikut di perang Badar. Makanya begitu pulang dari perang Badar nih anak-anak muda yang menyaksikan kedahsyatan perang Badar, terlibatnya 1000 malaikat di situ. Itu diceritain itu sama yang pada nggak berangkat itu. Ente nggak ikut sih. Emang apa? Ini mau nebas orang kafir itu. Pedang belum nyampe di leher, pala udah gelinding. Itu yang dengar cerita kan kaget-kaget itu. Yang bener, iya. Wah. Makanya kalau ada perang ikut gitu. Akhirnya mereka dimotivasi begitu, semangatnya membara itu di perang Uhud. Mereka semua, udah ya Rasul, nggak ada kita ngumpet-ngumpet di kota Madinah. Serang aja udah langsung keluar kota Madinah. Kita sambut orang-orang kafir. Wah, gitu. Karena yakin, iman, pakai iman. Nggak pakai iman takut juga, Pak. Orang kalkulasi hitungannya udah dapat kok datanya dari intelijen Rasulullah yang disusukan di Mekah yang bernama Al-Abbas, pamannya Nabi langsung menyampaikan data kalau orang kafir berangkat dengan jumlah yang sangat besar, 3.000 pasukan, lengkap dengan semua perangkat alutsista, perangkat militernya. Harusnya kan takut, Pak ya. Tapi kalau pakai iman enggak. Malah semangat, udah kita sambut aja ya Rasul. Padahal jumlahnya enggak banyak-banyak amat, 1.000 aja. 1.000 lawan 3.000. Itu enggak berimbang kan perbandingannya. Maka akhirnya mereka berangkat, sepakat sebelum berangkat itu Rasulullah langsung menggunakan baju besi, topi baja. Rasul sebenarnya punya kecenderungan di dalam kota, sebagaimana kecenderungannya orang tua atau senior-senior. Nah, kecenderungan Rasulullah ini ternyata sejalan dengan gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sepakat, ya Rasul kalau bisa kita di dalam aja lah. Gitu ya. Jangan keluar. Karena kalau di dalam itu, kata Abdullah bin Ubay menjelaskan dia, kalau kita kehabisan logistik tersedia dengan cepat gitu. Kemudian tempat-tempat persembunyian di dalam kota cukup besar. Kita dalam kota aja Rasul. Sebenarnya Abdullah bin Ubay itu ngusul begitu bukan dilatar belakangi karena bagian daripada strategi perang. Abdullah bin Ubay justru mengusulkan di dalam kota itu kecenderungannya agar kalau dia kabur itu nggak kelihatan. Di kota kan nggak kelihatan, Pak. Kalau di tanah lapang kan kalau kabur kelihatan, malu banget kan. Gengsi dong kata Abdullah bin Ubay. Akhirnya tetap berangkat keluar. Nabi pakai baju besi, sudah selesai. Kemudian ini sahabat yang tadi yang ngedesak-desak Nabi itu, anak-anak muda itu, ngelihat kok Rasul kayaknya kayak agak kepaksa gitu. Udah disamperin aja sama sahabat yang anak, ya Rasulullah, sebenarnya kami ini ngikut engkau saja ya Rasulullah. Kamu mau mutusin di dalam juga nggak apa-apa gitu. Dan yang begitu tuh nggak banyak, Pak. Yang pengen keluar itu sebenarnya nggak banyak juga gitu. Cuman kata Rasulullah, tidak sepatutnya seorang nabi ketika dia sudah mengenakan pakaian perang, dia meletakkan pakaiannya sampai dia menunaikan hak daripada pedang ini, kata Rasulullah. Maka berangkat. Ini menunjukkan sikap tekad azamnya Nabi SAW. Kalau sudah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam nggak geming.
Itu pemimpin, Pak. Nggak pelin-plan. Pemimpin nggak boleh pelin-plan, Pak. Bapak kalau jadi pemimpin rumah tangga, pelin-plan juga kacau juga itu, Pak. Ya, malam ngejanjin anak-anak besok pagi jalan-jalan. Pagi-pagi, buta, habis subuh, ditelepon temannya. Ya, kita mau ada proyek di sini. Ngomong sama dia, nggak jadi dah kita. Nah, itu pelin-plan namanya. Pemimpin itu kalau sudah dilihat oleh bawahannya pelin-plan, oh alamat Pak Wibawa jatuh. Nabi tidak ada pelin-plan. Sekali dia sudah putuskan, nggak akan geming nanti. Apapun resikonya, pahit getir yang akan dialami itu akan ditanggung bersama. Itu Rasulullah. Baik. Setelah peperangan itu berkecamuk, Pak, pertemuan dua pasukan ini terjadi. Masing-masing sudah menempatkan pasukan dan Nabi berhasil untuk sampai di tempat lebih dulu di wilayah Uhud itu, sehingga memudahkan bagi Rasulullah untuk meletakkan pasukannya. Dan satu di antara pasukan yang paling, kalau bahasa kita jantungnya dari sekian pasukan itu adalah 50 pasukan pemanah. Dan ingat sebelum Nabi sampai di Uhud, 300 orang sudah mundur pasukannya Abdullah bin Ubay. Ya, pasukannya Abdullah bin Ubay. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay. Kalau kita mau lihat, Pak, di dalam Sirah Nabawiyah, judulnya Tarikh Muhammad Munawar Khalil, itu dijelaskan di situ, ya, bahwa yang belot keluar 300 orang itu tidak semuanya asli munafik, Pak. Tapi mungkin orang-orang beriman, orang-orang Islam, yang imannya lemah, tergiur dengan dunia, mudah diprovokasi, kan gitu, mudah dihasut. Yang kayak gitu tuh alamat, Pak. Walau dia bukan munafik, tapi nanti satu saat sifat-sifat hasad, sifat-sifat hasud gitu di dalam jiwanya itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati, itu nanti akan berdampak ketika seseorang itu menjalankan ibadah yang cukup besar, Pak. Sama orang mau berangkat umrah, mau berangkat haji itu. Kalau itu ada penyakit-penyakitnya masih belum bersih, belum tentu dia dapat mabrur dan mabrurah, Pak. Pulang itu dia cuma dapat oleh-oleh foto, ya, sama cuma itu aja sudah, sama cerita-cerita dah. Belum tentu. Makanya kalau nggak pakai iman kita jalanin ibadah, itu belot juga itu. Apalagi diprovokasi sama orang-orang munafik. Geser tuh yang 300 orang. Sisa berapa, Pak? 700. Yang 700 orang ini pecah tadinya. Goncang begitu yang 300 orang ini. Kenapa? Karena yang 300 orang ini memang nggak semuanya orang munafik gitu. Goncang mereka. Dan begitulah cara syaitan untuk memecah belah kaum muslimin, Pak. Dengan perpecahan. Dari dulu sampai hari ini, Pak. Orang beriman, orang Islam itu dijatuhkan, dikalahkan itu selalu dengan perpecahan. Nabi sadar itu sebagai pemimpin saat itu. Jangan sampai ada perpecahan. Kalau ada yang lemah imannya, biarkan saja. Tapi persatuan harus tetap dijaga gitu. Kalau ada yang suka mecah belah, kalau ada yang suka memprovokasi, kalau ada yang suka hasut di sana sini, ya biarin aja. Ya. Karena pada akhirnya memang seleksi alam itu akan terjadi, betul Pak ya? Makanya kita nih kalau belum mati kita masih diuji, Pak, betul ya? Masih diuji, kita kalau belum mati belum jangan nganggap kita ini lulus dulu dari ujian, belum selesai. Makanya orang nggak boleh kagum sama seseorang secara membabi buta atau fanatik. Karena kalau orang kagum pada seseorang secara membabi buta dan fanatik, nanti ujung-ujungnya kecewanya lebih berat, Pak. Gitu. Kenapa? Karena orang itu kalau begitu kagum membabi buta, orangnya belum wafat dan belum meninggalkan jejak baik, itu nggak usah kagum secara berlebihan. Ini nasihatnya Ibnu Mas'ud. Ya, kalau kalian ingin kagum pada seseorang, kagumilah orang yang sudah wafat, kata Ibnu Mas'ud. Karena orang yang belum wafat tidak akan pernah aman dari fitnah. Paham sampai sini, Pak? Kalau belum mati mah, ya biar aja. Kita kagum dia sebagai orang mukmin yang baik, boleh. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin buat orang beriman yang lain. Dia ada kelebihan sebagai orang beriman. Kelebihan itu yang kita kagum. Tapi bukan pada personal orangnya.
Kalau personal orangnya kita kagum secara membabi buta, tiba-tiba dia terkena fitnah sebelum wafat. Kecewa kita. Paham sampai sini Pak ya? Nah, maka 700 orang ini jalan terus Pak. Sampai di Uhud, gunung itu, nih, saya ringkas saja Pak ya. Sampai di Uhud itu, Nabi langsung menempatkan posisinya. Jantung di antara pasukan yang paling inti di antara 700 orang itu adalah pasukan 50 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. 50 orang ini. Instruksinya jelas. Ya. Nabi SAW memberikan instruksi sangat lengkap terhadap 50 orang pasukan pemanah. Apa instruksi Nabi? Lindungilah punggung-punggung kami, karena kami khawatir mereka tiba-tiba datang dari arah belakang kami, kata Rasulullah. Ya. Tetaplah pada posisi kalian, jangan tinggalkan posisi kalian. Jika kalian melihat kami terdesak, jangan kalian membantu kami. Dan jangan ikut membela kami, kata Rasulullah. Oh, ini instruksinya jelas banget, Pak. Enggak samar, gitu ya. Jelas. Tugas kalian adalah melempari kuda-kuda mereka dengan anak panah. Karena kuda tidak akan pernah mau maju berhadapan dengan anak panah, kata Rasulullah. Ilmu taktik, strategi perang. Maka dari instruksi ini kita bisa simpulkan sudah tidak ada lagi ijtihad, Pak, penafsiran. Jadi Rasulullah menyampaikan perintah, nggak perlu ada ijtihad. Kenapa? Karena jelas, muhkam, jelas perintahnya. Jadi kalau perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya, baik Quran hadisnya, itu nggak usah ijtihad, Pak. Kecuali nggak jelas, itu pun bukan ranah kita yang wajib, yang bisa berijtihad. Itu kelasnya kelas alim, orang-orang alim yang bisa mengeluarkan ijtihad. Orang-orang awam mah nggak usah ijtihad. Gitu. Ya. Sebenarnya di belakang Gunung Uhud ada jalur yang bisa mengarah ke arah wilayah Madinah, Pak. Itu yang Nabi khawatirkan. Jadi bukan 700 orangnya itu. Kalau 700 orang mah mereka jatuh, mereka mati juga nggak masalah. Ya. Syahid mereka sudah cari mati semua yang di situ. Tapi yang Nabi khawatirkan itu kalau sampai orang-orang kafir itu bisa menembus wilayah Madinah gitu. Ini kekhawatiran. Kenapa? Karena di situ ada kaum wanita, ada anak-anak yang mungkin dikuasai orang kafir, yang mereka sedang leluasa menjalankan ibadah. Orang kan kalau wilayah itu tenang, mutmainnah, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang jalan ibadah kan tenang, Pak ya. Itu yang Nabi jaga sebenarnya kota Madinah itu. Madinah itu adalah cerminan seseorang bisa menjalankan ibadah dan syariat agama Islam secara totalitas. Itu Madinah. Jadi kalau keamanan terganggu, maka akan mengganggu ketenangan seorang mukmin menjalankan ibadah. Gitu. Maka harus punya wilayah yang bisa menjamin ketenangan, kenyamanan seseorang bisa menjalankan syariat agama ini dengan baik. Gitu. Hanya di wilayah Puri Serpongdo udah tenang Pak ya. Udah aman Pak ya. Dan nyaman, kita sholat juga nyaman, bisa kumpul, bisa ngaji, kan nyaman itu udah. Ngejalanin ibadah. Ada Pak tempat-tempat yang Masya Allah boro-boro diriin masjid Pak. Boro-boro diriin musola, boro-boro sholat berjamaah. Di tempat-tempat yang kaum minoritas muslim di beberapa wilayah. Sedih Pak. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat tenang itu nikmat mahal yang harus disyukuri. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Sehingga sholatnya kita masih bolong-bolong, ya, masih santai aja kita dalam ibadah, zikirnya juga masih banyak lalainya, baca Qur'annya masih banyak lalainya. Padahal kita tahu bahwa itu nikmat dari Allah bisa jalankan zikir dengan baik, dengan tenang. Karena banyak orang yang tidak merasakan itu. Setelah itu Rasulullah SAW ternyata 40 orang itu, 50 orang ini berjalan efektif Pak. 50 orang ini, pasukan Khalid mau tembus nggak ada yang mampu tuh. Tuh pasukan Khalid itu pasukan khusus Pak. Kopassus lah kalau di Indonesia. Kopassus itu, pasukan khusus. Lawannya, pasukannya Tolhah bin Ubaidillah dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu lawannya pasukan Khalid sebenarnya. Saat itu sudah dihadap-hadapkan. Cuman sayangnya Hamzah di tengah pertempuran yang sengit itu ternyata sudah diincar oleh seorang budak dari wilayah Mekah yang bernama Wahsy.
yang mau dibayar oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Karena Hamzah itu diketahui telah banyak membunuh petinggi-petinggi orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Jadi dendam. Jadi motif orang kafir mah dendam aja udah. Pokoknya kalau kamu berhasil membunuh, ya, maka hadiahnya kebebasanmu sebagai budak. Saya merdekakan. Mahal kan Pak? Kelas Hamzah. Kelas Bilal aja 600 juta Pak. Bilal bin Rabah itu waktu Abu Bakar mau nebus, itu kalau dikalkulasikan di kurs rupiah, itu sekitar 600 juta Pak. Abu Bakar itu berani ngeluarin 600 juta buat ngebela nyawa seorang mukmin. Nyawa orang beriman mahal Pak. Kalau orang jahil nyawa nggak ada gunanya. Orang mati lagi jadi supporter bola aja rela mereka. Edan bener 129 wafat hanya gara-gara bola. Ya Allah ya Karim. Mau doain juga bingung. Matinya mati dalam kondisi membela hak-hak yang tidak ada di atas jalan Allah. Sedih ya. Tapi nyawa orang beriman itu mahal sekali. Makanya Abu Bakar rela menebus dengan harga 600 juta pun ditebus. Wahsy itu lebih mahal dari Bilal. Karena selain dia budak, dia juga punya skill, keahlian. Sehingga harganya lebih mahal, Wahsy itu. Itu bisa jadi 1 miliar itu ditebus itu. Dibebaskan untuk Wahsy itu. Ya. Berhasil itu. Sepanjang peperangan, setelah berkecamuk perang, 40 orang itu ternyata melihat orang Islam sudah menguasai musuh. Semangat Pak. Pasukan Rasulullah yang jumlahnya 700 itu atau 600 itu sudah mendesak memukul mundur orang-orang kafir Quraisy karena secara mental mereka orang kafir sudah jatuh ketika kekalahannya di perang adu tanding. Perang adu tanding itu 1 lawan 1, ada Hamzah, Ali bin Abi Thalib. Begitu perang lawan 1, tiga-tiganya kalah Pak semuanya. Orang kafir itu. Tiga-tiganya mental jatuh. Dihantam oleh orang-orang beriman, orang-orang Islam, mundur Pak. Khalid bin Walid sebagai orang yang ahli taktik dan strategi perang, tahu persis ada celah lubang. Kalau gambar strategi itu begitu Pak. Khalid itu ngelihat celah di mana letak kelemahan orang Islam. Gitu. Ini kan jumlahnya nggak banyak-banyak amat. Gitu. Pasti ada kelemahannya. Dilihat, dipantau. Makanya Khalid sama pasukan infanterinya itu sekitar 100 atau 200 orang. 200 orang. Itu dia memang terpisah. Dia nggak ikut perang. Dia di bagian pojok siap cari celah. Gitu, ya. Itu Khalid bin Walid Pak. Maka begitu nemuin 40 orang pemanah itu turun dengan satu teriakan. Teriakannya apa Pak? Teriakan apa Pak? Ghanimah. Itu kalau sudah selesai itu ya. Nah, disinilah kemudian ada beberapa hikmah dari peperangan Uhud ini yang perlu kita gali Pak. Mengapa terjadi kekalahan dalam persoalan strategi? Padahal secara mental kaum muslimin berada di posisi yang sangat prima, yang tinggi. Tapi kenapa kalah? Oh, ternyata begitu ditelusuri oleh para ulama-ulama ahli tarikh, ternyata satu di antara penyebab kekalahan kaum muslimin itu karena ada semacam ambisi terhadap dunia, Pak. Ini ternyata penyakit paling mematikan. Nabi udah nyampaikan itu, yusiku antada'al umamu kama tada'al akalata ila qas'atiha. Itu hadisnya panjang tuh ya. Kalian itu nanti satu saat, satu masa, ya, kalian itu seperti makanan di atas hidangan, kata Rasulullah. Orang-orang kafir akan melumat kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit saat itu? Enggak. Jumlah kamu pada saat itu justru sedang banyak-banyaknya. Bahkan Allah mencabut di hati orang-orang kafir rasa takut.
Wibawa orang-orang Islam itu haibatul muslimin. Itu haibah itu maksudnya wibawa orang Islam itu nggak ada. Akan dicabut kata Allah. Dan di dalam hati kalian itu terdapat satu penyakit. Apa ya Rasulullah? Al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Oh, ternyata ini penyebab utama kekalahan Uhud. Jadi bukan soal indisipliner aja Pak ya. Ini kan 40 orang indisipliner jatuhnya. Kalau dalam taktik strategi perang ini enggak mematuhi perintah atasan. 40 orang ini. Kalau itu, saya pikir itu bukan kesalahan paling fatal, Pak. Indisipliner itu bukan kesalahan paling fatal. Tetapi kesalahan paling fatal itu dari orang-orang yang indisipliner ini terdapat satu penyakit. Ini masalah, Pak. Penyakit apa? Ambisi terhadap dunia. Ya, ambisi terhadap dunia. Maka di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-96 Allah menggambarkan tentang sifat Yahudi. Allah menggambarkan sifat Yahudi. Berbeda dengan orang beriman. Apa gambarannya? Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar al-fasanati. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, maksudnya orang Yahudi, manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia. Paling loba itu maksudnya paling serakah, paling rakus, paling tamak terhadap kehidupan dunia adalah orang Yahudi, Pak. Gitu. Bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik, Pak. Jadi disandingkan Yahudi, musyrik. Sama-sama orang kafir. Ini dua-duanya disandingkan dalam satu ayat. Orang Yahudi rakus. Orang musyrik rakus. Orang Yahudi lebih rakus sama dunia. Kalau mau tahu. Orang beriman tidak boleh ada sifat tamak. Atau bahasa lainnya ambisius terhadap dunia. Ambisius itu bibit celaka, Pak, dalam agama. Betulan? Lebih celaka dari seekor serigala yang ingin memakan seekor domba, kata Rasulullah. Sifat ambisius itu. Apa sifat ambisius itu? Ya, sekarang ini kan banyak teriakan-teriakan dunia, Pak. Di Uhud cuma satu teriakan dunia. Ghanimah, satu doang. Porak-poranda kaum muslimin, betul? Sekarang yang teriak dunia bukan satu, Pak. Di lembaga pendidikan teriak dunia. Di lembaga keuangan teriak dunia. Di lembaga bahkan majelis taklim teriak dunia. Bahkan yang lebih celaka, DKM teriaknya dunia. DKM masjid bisa teriak dunia. Kalau yang teriak dunianya banyak, Pak, wah itu alamat, Pak. Itu melemahkan imun, daya tahan kaum muslimin. Sehingga akan sangat mudah dikalahkan dan dijatuhkan. Bahkan orang Islam akan sangat sulit menemukan kemuliaan dan kebangkitannya. Susah. Kalau penyakit tadi, teriakan dunia itu tuh. Hati-hati, Pak. Kantor-kantor, di tempat-tempat lembaga-lembaga training, itu sekarang yang banyak yang teriak-teriak tuh, kaya, begitu. Itu teriakan dunia, hati-hati. Bukan nggak boleh kaya ya, jangan salah paham. Ini bukan nggak boleh kaya. Ya. Tapi kalau ambisius terhadap dunia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, itu ambisius namanya. 40 orang ini kan sudah ngelihat sebenarnya, ya, kemenangan di depan mata. Perintahnya cuma satu, dia istiqomah nggak terhadap syariat yang diajarkan Nabi. Perintah Nabi itu apa? Oh, perintah Nabi jangan turun. Apapun keadaannya kata Rasulullah, jangan turun. Tapi turun. Khalid bin Walid yang ngelihat celah itu, langsung menghantam 10 orang pemanah. Pemimpinnya enggak, Pak. Abdullah bin Jubair nggak turun dia. Bahkan Abdullah bin Jubair kasih peringatan. Ingat perintah Nabi. Tapi yang 40 indisipliner. Gitu ya. Akhirnya apa? Turun 40 orang itu. Khalid bin Walid ngelihat waktu itu lah Khalid masih musyrik ya. Melihat peluang itu langsung dihantam yang 10 orang, kalah, dikuasai wilayahnya sampai dari orang Islam itu menghantam dari jalur belakang. Terdesak nggak orang Islam? Terdesak. Karena yang di depan yang tadinya sudah mau kabur,
ternyata putar balik Pak, begitu melihat keadaan yang di belakang sudah menang. Gitu. Maka terjadilah kekacauan yang luar biasa Pak. Ini hanya pemimpin yang hebat yang bisa mengembalikan dari kekalahan jadi menang. Di situasi begitu Pak. Berat itu. Ujian berat. Bahkan kata para ulama ahli tarikh, orang Islam sampai tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan Pak. Saking nyampur itu, acak-acakan. Gak bisa bedain Pak. Ada sebagian yang lari ke wilayah Madinah, ada yang sebagian naik ke arah gunung, ada yang sebagian terbunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10 orang yang melindungi Rasulullah, Nabi berteriak Pak. Rawan nggak Nabi teriak sebenarnya Pak? Rawan, karena saat itu Nabi jadi orang nomor 1 yang paling dicari orang kafir Quraisy. Aina Muhammad, Aina Muhammad, itu dicari di mana-mana. Di mana Muhammad? Ada sebagian yang ngelihat, oh ternyata di sana dihantam. Abdullah bin Qami'ah merasa bahwa dia sudah bunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh bukan Muhammad, melainkan sahabat Nabi yang bernama siapa Pak? Siapa? Yang dibunuh? Ya, yang di perang Uhud. Yang duta Islam pertama ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah. Sehingga dia jadi bulan-bulanan Pak, dikepung sampai masuk ke lubang, sampai kemudian terbunuh. Dan wafatnya, syahidnya Mus'ab bin Umair itu adalah pukulan berat Pak, bagi muslimin saat itu, terutama kaum Ansar, yang merasa Mus'ab itu adalah orang yang paling berjasa terhadap agamanya gitu. Karena dia seorang juru dakwah yang membawa ajaran Islam, begitu Pak. Jadi kalau kita merasa bahwa kita pernah dibimbing oleh orang yang mengajarkan agama pada kita, itu kita merasa bahwa ini orang harus kita muliakan. Gitu. Kenapa? Karena tanpa dia, tanpa perantara dari dia, kita buta terhadap agama. Nggak ngerti terhadap agama, nggak ngerti jalan lurus Pak. Nggak ngerti. Maka orang-orang Ansar itu mereka merasa terpukul dengan terbunuhnya Mus'ab. Bahkan Utsman bin Affan Pak, nanti setelah perang Uhud, kadang-kadang setiap pagi Utsman itu kalau makan apa? Roti, itu sampai tidak kemakan roti itu. Hanya karena mengingat Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena kata Utsman, dia orang yang kaya raya. Tiba-tiba kekayaannya ditinggalkan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan di kematiannya, Mus'ab sampai tidak punya kain yang cukup untuk membungkus jenazahnya Pak. Gitu. Karena kain yang dimiliki Mus'ab itu, kalau ditarik ke kepalanya, dia terlihat kakinya. Kalau ditarik ke kakinya, terlihat kepalanya. Saking miskinnya Mus'ab bin Umair. Pemuda yang kaya raya, perlente, luar biasa, anak mamah banget Mus'ab itu. Tiba-tiba harus berubah total menjadi seorang juru dakwah yang ikhlas tulus menyampaikan risalah Islam di kota Madinah. Dan kematian Mus'ab disambut 72 bidadari Pak, di perang Uhud. Itu Mus'ab bin Umair. Setelah itu Rasulullah berteriak dengan sangat lantang, naik ke atas gunung, kata Rasulullah. Itu seolah-olah instruksi bahwa Rasulullah sadar, teriakan itu pasti yang pertama mendengar orang kafir Quraisy. Resiko enggak? Resiko sebenarnya. Tapi tidak ada pilihan lain. Bahwa umat saat itu harus disatukan oleh satu orang pemimpin. Ketika kocar kacir gitu Pak. Ya, maka kita harus sadar lah. Perpecahan itu obatnya cuma pemimpin yang soleh Pak. Pemimpin yang lurus, yang hanif. Kalau umat lagi pecah, tidak ada pemimpin yang mengarahkan kepada jalan yang hak, itu hancur Pak, berantakan itu. Itu yang terjadi di perang Uhud Pak. Pecah, nggak karu-karuan. Nah, yang kedua, ini sampai ada Imam Ar-Razi menjelaskan ayat tadi tentang kerakusan orang-orang Yahudi. Maksudnya ingin membandingkan bahwa orang Islam itu tidak boleh punya sifat tamak terhadap dunia. Karena begitu dia punya sifat tamak terhadap dunia, ambisius,
Ngejar dunia dari pagi ketemu pagi, gelap ketemu gelap, kejar terus pokoknya untuk mencapai itu. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja. Cuman jangan sampai kemudian hatinya itu terlena dengan dunia. Ya ciri-cirinya sederhana saja. Kebiasaan-kebiasaan baiknya hilang ketika dia mengejar dunia. Itu ciri-ciri orang sudah mulai ambisius terhadap dunia. Waktu miskin mah rajin ke musola, ya. Rajin ke masjid, itu paling pertama, asal pertama. Begitu dibuka peluang bisnisnya sedikit, cek gitu ya. Mulai ke masjid mulai jarang, ya. Ke musola mulai jarang. Kadang-kadang absen, kadang-kadang nggak pernah seminggu sampai absen nggak pernah ke masjid ke musola. Itu. Nah, ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda ya, jangan langsung menjustifikasi. Tanda-tanda nih. Maka perlu diobati. Jangan sampai dia terlena dengan dunia, nanti binasa agamanya. Yang jadi korban siapa? Anak istrinya nanti di rumah, kalau sudah binasa begitu. Kata Imam Ar-Razi, ambisius terhadap dunia ini, yang membedakan orang mukmin dengan orang Yahudi. Bedanya orang mukmin dengan Yahudi, orang mukmin tidak ambisius terhadap dunia. Bahkan orang beriman ketika dia di pagi hari, di esok hari sudah ada yang untuk dimakan, maka dialah sekaya-kayanya orang. Itu orang beriman. Tapi kalau doktrin kapitalis nggak gitu, Pak. Ya. Doktrin kapitalis pokoknya kadang-kadang dibungkus, dikemas-kemas pakai agama, ya. Dibungkus pakai dalil, seolah-olah dia mengejar kebaikan agama, padahal yang dikejar adalah keuntungan dunia. Ini banyak Pak yang begini. Hati-hati. Dan ini termasuk teriakan-teriakan dunia yang kita tidak boleh terpengaruh. Fokus saja sudah. Ibadah saja sudah. Kemudian kata beliau, dan ambisius terhadap dunia ini adalah sumber akhlak yang tercela. Sumber akhlak yang tercela. Karena orang yang memiliki ambisi terhadap dunia, maka akan sangat mungkin mencampakkan agamanya, kata beliau. Sangat mungkin. Demi memperoleh keuntungan dunia. Sebulan, 2 bulan dia jalanin bisnis yang seolah-olah syar'i, yang seolah sesuai syariat. Ya, lambat laun, ada peluang bisnis, nggak apa-apalah, digeser-geser dikit. Ya, syariatnya digeser-geser dikit, digoyang-goyang dikit, ya kan? Nggak apa-apalah, riba-riba dikit, ya, nggak apa-apalah, ya gitu terus, Pak. Terus diseret terus itu. Pinternya setan itu menggiring seseorang, nggak langsung, Pak. Orang tersesat kan nggak langsung tersesat. Digiring pelan-pelan. Dan bahkan dia berani melakukan dosa, kemungkaran, demi mendapatkan keuntungan dunia. Ini hati-hati. Nah, yang kedua, ibrah yang kedua, sebab-sebab yang kedua adalah sifat indisipliner terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Perintah pemimpin. Begitu dia mulai indisipliner, mulai tidak disiplin terhadap arahan dan perintah dari atasannya, ya, yang mengajak pada kebaikan, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemimpin kalian. Ulil amri ini terjemahnya 2 kata Imam Ibnu Katsir. Bisa pemimpin, umara, bisa ulama. Bagaimana menerjemahkannya? Kalau ada pemimpin yang soleh, yang taat kepada Allah, Anda wajib taat kepadanya. Begitu. Kalau kau tidak jumpa pemimpin yang soleh, yang taat, yang perbuatannya justru ingkar dari apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka kau harus rujuk kepada ulama. Gitu. Terjemahannya begitu tuh. Jangan salah kaprah tuh ayat. Karena ketaatan itu, kata Nabi, innama ta'atu fi ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai syariat. Kalau nggak sesuai syariat, haram hukumnya untuk ditaati, Pak. Gitu ya. Mengingkari macam-macam caranya. Ya, bisa dengan tangan, silakan ingkari dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau bisa ingkar dengan lisan, ingkari dengan lisan. Fa illam yastati, enggak bisa juga, fa biqalbihi, dengan hati kita. Dzalika ad'aful iman. Itu pun selemah-lemahnya iman. Kalau kita udah nggak punya daya upaya, udahlah kita ingkari dengan, jangan malah setuju.
dengan perbuatan-perbuatan buruk orang-orang yang memerintahkan kita pada perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada aturan dan ketetapan Allah dan Rasul. Baik. Yang ketiga, ada mubaghatah, ya, serangan dadakan dari pasukan Khalid bin Walid. Nah, ini juga bagian yang tidak pernah dilupakan oleh Khalid bin Walid seumur hidupnya. Khalid itu merasa bahwa dia telah mengacak-ngacak kaum muslimin. Nanti begitu masuk Islam, Khalid ingin menebus kesalahan itu dengan cara apa? Dengan berjuang, berjihad di jalan Allah secara sungguh-sungguh. Cita-cita Khalid cuma satu, ingin mati di medan jihad. Di medan perang. Tapi ujung-ujungnya matinya bukan di medan perang. Sebegitunya saja Allah tetapkan Khalid sebagai syuhada. Jadi syuhada itu tidak harus di medan perang, Pak. Yang penting seseorang itu punya cita-cita berjihad di jalan Allah. Konteksnya ya luas jihad itu, bukan cuma perang. Ya konteksnya bisa mencari nafkah, bisa berdakwah, bisa mengajak orang pada kebaikan. Jihad itu luas sekali lapangannya. Pekerjaan orang-orang kafir itu memang begitu ada berita-berita yang bisa melemahkan orang Islam, itu disebarin, Pak. Itu kerjaan mereka. Untuk apa? Menjatuhkan mental. Menjatuhkan mental. Maka turun ayat di perang Uhud itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dan telah berlalu sebelum Muhammad rasul-rasul. Afa immata, apakah kalau Muhammad itu mati, au qutila dan terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu kolab. Kolab tuh kelep pompa tuh dari bahasa Arab. Qalabtum, kolab, kamu balik ke belakang. Gitu. Mundur ke belakang hanya gara-gara kamu termakan isu. Kan jangan, apalagi zaman fitnah, Pak. Orang begitu cerita, jangan langsung ditelan. Itu. Cerita nih tentang fulan. Jangan ditelan, jangan langsung ditelan. Apa? Tabayun. Teliti dulu. Quran surat An-Nisa 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'minan. Oh, lihat nih teguran ini dari Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang, lagi berjuang di jalan Allah, maka telitilah. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam ya. Lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin. Ini hati-hati nih. Lasta mu'minan ini hari ini banyak, Pak, hati-hati. Beda kelompok, bedanya dianggap lasta mu'minan. Kamu bukan orang beriman. Kenapa? Kamu bukan kelompok saya, gitu ya. Kamu bukan harokah saya, bukan pergerakan saya. Kamu bukan majlis taklim saya. Lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin. Hati-hati itu, Pak. Kalimat lasta mu'minan. Teliti dulu. Mukmin bukan dia. Allahnya siapa? Ya, Tuhannya siapa? Nabinya siapa? Agamanya apa? Kan gitu? Kalau semua sudah diteliti, oh, ini mukmin, jangan bilang lasta mu'minan. Dia bukan orang mukmin. Maka dengan itu kata Allah, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, karena di sisi Allah ada harta yang sangat banyak. Ini hati-hati, Pak. Salam itu artinya keselamatan. Jadi kalau ada orang mengatakan salam, assalamualaikum, berarti dia saudara kita, Pak. Paham sampai sini, Pak? Iya. Jangan hanya gara-gara beda style, beda pakaian, dianggap bukan saudara. Ini saya ngalamin, Pak. Lagi jalan, waktu Ramadan, pas sudah jam maghrib, ya namanya di perjalanan, mungkin pakaian saya ya seadanya aja. Masuk ke masjid, pas maghrib, ini ada kelompok, di situ ternyata masjid itu dikuasai oleh kelompok tertentu aja gitu. Jadi begitu sampai di sana kita nggak ditawarin buka apa, dianggap saya bukan saudaranya apa bagaimana gitu ya. Untuk saya bawa aqua 1 botol, saya batalin aja udah. Masya Allah. Kejadian pada kita ini banyak kejadian begitu. Lasta mu'minan. Jadi jangan termakan isu hanya karena
menganggap bahwa dia punya madhab yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda, dianggap, oh ini bukan saudara kita. Maka kita nggak boleh bergaul sama dia. Kita nggak boleh, dekat-dekat sama dia. Lasta mu'minan. Nah, ini hati-hati. Dia bukan orang mukmin. Hati-hati, bahaya tuh ya. Baik. Jadi itu sebab-sebab yang terjadi, sebab-sebab kekalahan di perang Uhud. Nah, bagaimana Nabi SAW itu begitu kalah? Ini penting, Pak, buat orang yang pernah merasakan jatuh. Buat orang yang pernah merasakan pailit, bangkrut, misalnya urusan dunia, urusan pekerjaan, jatuh. Orang itu harus bisa bangkit, Pak. Orang itu harus tidak boleh terbuai dengan kekalahannya, betul? Orang itu tidak boleh terbuai dengan meratapi kesusahannya. Karena itu sumber kunci-kunci kekalahan dia, Pak. Nah, Nabi itu nggak pengen sahabatnya itu begitu kalah, luka berdarah-darah, Pak. Nggak pengen sahabat itu kemudian meratapi nasibnya. Nggak boleh. Kata Nabi, naik ke atas gunung. Kita kumpul di sana semua. Naik semua, Pak. Sampai mereka isu kematian Nabi udah di mana-mana tuh. Begitu Abu Sufyan, pemimpin orang kafir, ingin menguji apakah berita kematian Nabi benar, maka dipanggil itu dengan teriakan-teriakan di bawah itu. Ini perang udah sedikit meredak gitu, Pak. Tapi Nabi ada di balik bukit itu bersama sekian banyak sahabatnya. Maka kemudian diteriakan oleh Abu Sufyan dengan teriakan-teriakan. Hubal itu teriakan berhala-berhalanya Abu Sufyan. Memancing agar orang itu Muhammad teriak. Maka Nabi Muhammad SAW begitu lantangnya dia berteriak, ingin menunjukkan kepada orang kafir bahwa Rasulullah masih hidup. Selain ingin menunjukkan kepada orang kafir bahwa Rasul masih hidup, Rasulullah juga ingin mengangkat mentalnya orang Islam. Itu. Jangan sampai mereka lemah hanya gara-gara matinya seorang pemimpin. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW di tengah kekacauan berdarahnya kaum muslimin saat itu, kematian jumlahnya juga lumayan, tapi tidak sebanding dengan kekalahan orang-orang kafir di perang Badar. Ya. Karena Rasulullah sekalipun kalah secara personil, Rasulullah bisa menyelamatkan, kalau kata para ulama, 90% pasukan. Itu saja sudah menunjukkan kemenangan Rasulullah. Betul? Jadi Rasul berhasil menyelamatkan 90% pasukannya. Jadi, kalau 700, diambil 90%, berarti yang wafat berapa, Pak? Hah? Sekitar berapa itu? Dari berapa, Ji? 700. Cuman yang wafat 10%. Berarti sekitar sekitar 60 ya. 60, 50, 60. Sekitar itu ya. Hanya segitu saja. Kalau dalam riwayat sekitar 72 pasukan orang-orang Islam yang paling mendominasi orang-orang Ansor yang banyak wafat. Ya, orang Muhajirin hanya beberapa saja. Maka setelah itu Rasulullah SAW setelah berbalas itu, orang kafir merasa dia menang. Menang secara strategi. Tapi secara taktis kalah. Kenapa? Karena nggak berhasil melumat. Gitu. Ya. Kalau orang Islam berhasil waktu itu. Dengan 313, dengan jumlah kekalahan orang-orang kafir, sangat banyak saat itu di Perang Badar. Tapi orang kafir tidak berhasil, bahkan 20% saja nggak berhasil dibunuh. Itu berarti menang orang Islam sebenarnya, 90%. Dalam kondisi yang berdarah-darah begitu, orang kafir merasa menang. Sebagian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita serang saja itu? Madinah. Apa kata orang kafir? Nggak usah. Terutama Abu Sufyan, nggak usah. Kalau kita serang, nanti akan mengubah keadaan yang kita sudah menang hari ini, di mata tanah Arab kita bisa kalah. Gitu. Lebih baik cari aman saja, kita mundur. Mental kalah nggak itu sebenarnya, Pak? Kalah. Karena begitu di Hamru al-Asad, berita tentang orang-orang kafir mau menyerang Madinah nyampe ke telinga Rasulullah. Rasulullah perintahkan kepada pasukan yang tersisa untuk menyerang orang kafir Quraisy dan diwajibkan hanya yang ikut perang Uhud. Yang di Madinah nggak boleh.
Hebat banget kok ya. Pasukan lagi darah-darah suruh nyerang. Ya. Pasukan lagi sengkleh-sengklehnya apa? Disuruh nyerang sama Rasulullah. Ditantang, dikirim surat Rasulullah. Orang Abu Sufyan itu dikirim surat. Kita ketemu di Hamru al-Asad. Maka terjadilah perang setelah perang Uhud, namanya perang Hamru al-Asad. Ya, ditantang Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, jangan. Ya, nggak usah kita terima tantangannya. Kalau kita terima tantangannya, berkurang saja pasukan kita, kalah kita. Lebih baik jangan mengubur kemenangan kita dengan ambisius kita. Abu Sufyan itu sebenarnya pemimpin cerdas. Ya. Maka kemudian dengan tidak mau berperangnya Abu Sufyan di Hamru al-Asad menunjukkan kemenangan Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud secara taktis, Pak. Makanya kata siapa ini? Mahmud Syed Khattab, seorang jenderal perang dari Irak. Dia juga seorang ulama ahli sejarah Islam. Dia mengatakan hasil akhir dari perang Uhud adalah kemenangan secara taktis bagi orang musyrik. Taktisnya menang orang musyrik, ya, atas kaum muslimin. Namun kegagalan strategis bagi musyrikin. Ya. Padahal menurut hitung-hitungan militer, kemenangan taktis tidak bisa diperhitungkan sama sekali jika dibarengi dengan kegagalan strategis. Ini hitung-hitungan militer. Jadi maksudnya begini, orang kafir walau menang secara taktis, ya, tapi secara strategis kalah, itu kalah hitungannya. Karena yang disebut menang dalam pertempuran itu ketika kemenangan dua, taktis dan strategis. Taktisnya menang, strategisnya menang, itu dianggap menang. Tapi kalau taktisnya kalah, strategisnya kalah, maka dianggap itu kalah, Pak. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi personal kalah, tapi secara mental orang Islam menang. Ala kulli hal, setelah selesai perang Uhud, ada hikmah-hikmah yang perlu kita ambil. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surah Ali Imran ayatnya ke-152, ya. Ali Imran ayatnya 152 tentang Allah memaafkan 40 orang pemanah yang telah melakukan indisipliner itu, yang tergiur dengan ghanimah dan dunia. Allah maafkan mereka. Maka kalau Allah memaafkan, Allah menginginkan Rasulnya, Nabinya memaafkan mereka. Asal mereka mau bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dari 40 orang ini, mereka juga sebagian Ahlul Badar, Pak. Sedangkan Ahlul Badar itu sudah terjamin diampuni dosanya yang dulu maupun yang akan datang. Gitu. Yang kedua, ini tidak boleh ada orang kemudian melanggar. Misalnya dia terjebak dengan dunia, ya mungkin dia terlena dengan dunia, tiba-tiba dia mau taubat. Tidak boleh orang beriman kemudian mengasingkan dan mengucilkan dia. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Justru apa? Dituntun. Ini yang dilakukan Rasul di perang Uhud. Cukuplah, kata Ibnu Mas'ud. Begitu turun surat Ali Imran ayat 152 ini, saya tidak pernah melihat sahabat Rasulullah yang menginginkan dunia. Nggak pernah. Sejak bujek, kata Ibnu Mas'ud, saya nggak pernah lihat sahabat Nabi yang punya ambisi terhadap dunia, keinginan terhadap dunia, nggak ada. Tapi begitu turun surat Ali Imran 152 ini, maka satu teriakan dunia yang sebentar, dampaknya adalah kerusakan yang parah. Bagaimana kemudian ketika dunia itu telah menguasai akal kita, kata Ibnu Mas'ud. Maksudnya gini, kata Ibnu Mas'ud, dulu waktu belum turun ayat ini, belum ada tuh sahabat dilabeli cinta dunia, itu nggak ada, Pak. Tapi begitu turun ayat ini, Allah sebut mereka menginginkan dunia. Itu aja sahabat, Pak, namanya orang beriman, Pak. Begitu dilabeli cinta dunia itu tuh rasanya ngenes banget gitu. Sahabat Nabi itu, Pak. Kalau kita mah enteng-enteng aja dibilang, oh lu cinta dunia, emang gua mah cinta dunia, emang apa gitu ya. Sahabat Nabi itu dilabeli cinta dunia, itu sakitnya, Pak, luar biasa itu. Itu sampai akhir hayatnya mereka itu selalu mengenang ayat ini, Pak. Kenapa? Karena ayatnya ditempel di situ. Di surat Ali Imran ayat 152. Label tentang bahwa sahabat Nabi juga ada yang menginginkan dunia. Maka mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bisa memetik hikmah di perang Uhud, perang besar.
bahwa tidak boleh ada ambisius kita terhadap dunia secara membabi buta. Karena itu bisa membahayakan agama kita dan akhirat kita. Yang kedua, mudah-mudahan Uhud ini mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu tidak ada yang tidak mungkin yang bisa diambil oleh orang-orang beriman. Sekalipun dalam situasi yang kalah. Sekalipun dalam situasi yang jatuh. Sekalipun dalam situasi yang lemah. Ternyata bisa dibalikkan. Begitupun ketika kita jatuh, pailit, jatuh terhina, jatuh mungkin terlilit hutang, segala macamnya. Tidak boleh merasa bahwa kita seolah-olah kehilangan Allah. Orang beriman selalu menggantungkan tawakalnya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah yang bisa langsung membalikkan keadaannya. Kalau Allah mudah mencabut kekuasaan seseorang dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, Allah juga akan sangat mudah memberikan kekuasaan kepada seorang dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu. Tinggal tawakal kita saja. Demikian Pak, para jamaah sekalian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum.